Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi himpunan. Nah, apa itu himpunan? Ada yang pernah mendengar kata himpunan? Atau kalian mendengar kata kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan? Nah, itu merupakan dalam matematika adalah himpunan. Nah, tapi tidak semua kelompok atau kumpulan itu adalah himpunan. Nah, apa itu himpunan? Kita lihat definisinya ya. Nah, apa definisi dari himpunan itu? Kita lihat ya. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang berada dalam satu kesatuan dan terdefinisikan dengan jelas. Nah, itu adalah definisi dari himpunan. Nah, Ibu mau kasih contoh, misalnya ini ada gambar hewan, kumpulan hewan berkaki dua. Nah, di sana ada apa aja? Ayam, bebek, penguin, burung. Nah, itu adalah kumpulan hewan berkaki dua. Itu adalah himpunan ya, contoh. Contoh yang kedua, nih ada gambar. Apa ini? Gambar apa? Lampu lalu lintas ya. Nah, itu adalah kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, terdefinisikan dengan jelas karena warnanya itu ada merah, kuning, sama hijau ya. Terus Ibu ada contoh lain nih, misalnya pensil, pulpen, buku. Nah, ini merupakan kumpulan alat tulis atau himpunan alat tulis. Nah, contoh lain lagi, misalnya di kelas, di suatu kelas, Ibu ambil kelas 7B. Misalnya himpunan siswa perempuan kelas 7B. Nah, itu himpunan ya. Terus himpunan siswa laki-laki kelas 7B. Atau sekelompok siswa perempuan yang memakai jilbab. Nah, itu juga himpunan ya. Terus saya mau kasih contoh lagi, misalnya sekumpulan atau himpunan siswa yang cantik. Nah, itu himpunan bukan? Ayo, himpunan bukan? Nah, itu bukan himpunan ya. Cantik, sekumpulan siswa perempuan yang cantik. Nah, cantik itu relatif ya, adik-adik semua. Jadi menurut Ibu cantik ini seperti apa, menurut kalian cantik itu seperti apa, jadi relatif ya. Berbeda-beda pendapat, jadi tidak terukur dan tidak terdefinisikan dengan jelas. Nah, selain cantik juga ada misalnya kumpulan lukisan yang indah. Indah kan relatif juga ya, sama. Selain itu ada ganteng, menarik. Nah, itu bukan himpunan ya, karena tidak terdefinisikan dengan jelas. Selain itu misalnya Ibu kasih contoh siswa kelas 7B yang tinggi. Nah, itu himpunan bukan? Nah, itu bukan himpunan juga karena tingginya tidak tahu diketahuinya berapa. Nah, kecuali kalau misalnya Ibu kasih tambahan siswa kelas 7B yang tingginya 150 cm. Himpunan siswa kelas 7B yang tingginya 150 cm. Nah, itu merupakan himpunan. Jadi jelas ya, himpunan itu harus terdefinisikan dengan jelas dan harus terukur bagaimana suatu dalam himpunan itu. Kalau misalnya seperti tadi cantik, ganteng, menarik, nah itu kurang jelas, tidak terdefinisikan dengan jelas. Begitu ya, paham semuanya? Nah, anak-anak, kalian sudah tahu ya dan paham mengenai himpunan dan contoh-contohnya. Sekarang kita ke notasi himpunan. Nah, dari himpunan ini ada notasinya dan ada juga tata cara penulisan himpunannya. Nih, kita pertama ke tata cara penulisan himpunan. Pertama, untuk penulisan himpunan ditulis dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Biasanya di himpunan itu ada huruf kapital tertentu untuk bilangan-bilangan tertentu, misalnya bilangan asli, bilangan cacat, bilangan prima. Nah, seperti ini ya di gambar ini. Nah, yang kedua, diikuti tanda sama dengan serta kurung kurawal. Seperti apa kurung kurawal? Kalau ada yang belum tahu, kurung kurawal seperti ini ya, kurang lebihnya penulisannya. Nah, yang ketiga, di dalamnya ada anggota himpunan yang dipisah dengan tanda koma. Tanda koma seperti apa? Seperti ini ya. Jadi jelas, yang pertama, untuk penulisan himpunan ditulis dengan huruf kapital.
yang kedua diikuti tanda sama dengan serta kurung kurawal, dan yang ketiga di dalamnya ada anggota himpunan yang dipisah dengan tanda koma. Nah, tadi kan kita mengetahui tata cara penulisannya, kita ke contohnya. Himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Tata cara penulisannya pakai huruf kapital pertama, yaitu A sama dengan, kemudian kurung kurawal, kurung kurawalnya. Nah, kurung kurawal. Nah, kita tahu bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, kemudian 3, 4, kemudian 5, karena sampai 5 bilangan asli yang pertama. Kemudian tutup kurung. Nah, seperti ini ya. A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5 kurung kurawal lagi. Seperti ini. Nah, kan tadi kita mengetahui contohnya. Nah, sekarang kita ke anggota himpunan. Nah, apa itu anggota himpunan? Jadi dari setiap himpunan yang tadi itu memiliki anggota. Nah, disebutnya itu elemen unsur. Nah, seperti ini ya notasinya, dilambangkan seperti ini, yang disebut elemen. Seperti ini ya. Bagaimana jika bukan anggota himpunan? Nah, itu dilambangkan seperti ini. Bukan elemen atau bukan anggota himpunan. Sebagai contoh, tadi kita sudah ada contoh, misalnya A, himpunan bilangan 5 asli yang pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita mengetahui bahwa 1 merupakan anggota himpunan A atau 1 elemen A. 2 juga anggota himpunan A. 3 juga anggota elemen atau elemen A, anggota himpunan A. Dan 4, 5 juga seterusnya ya. 4, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan anggota himpunan A. Bagaimana jika 6, 7? 6 berarti bukan anggota himpunan atau bukan elemen A. Seperti ini ya. 7 juga sama, bukan anggota himpunan A atau 7 bukan elemen A. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengetahui mengenai definisinya, contohnya, penulisan himpunannya. Nah, sekarang kita ke penyajian himpunan. Nah, himpunan itu penyajiannya ada 3 cara. Yang pertama, dengan cara kata-kata. Yang kedua, dengan cara mendaftarkan anggotanya. Dan yang ketiga, dengan cara menuliskan notasi himpunan, yaitu dengan suatu peubah. Nah, kita misalkan ada contoh himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, misalnya dengan cara pertama, dengan cara kata-kata, kita tuliskan pertama huruf kapital, yaitu P untuk bilangan prima, kemudian kurung kurawal. Nah, kalau dengan kata-kata kita tulis lagi bilangan prima antara 10 dan 40. Seperti ini ya. Jadi P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Seperti itu ya. Kemudian cara kedua, kita hapus dulu. Cara kedua, B, dengan cara mendaftar anggotanya. Mendaftar anggotanya yaitu kita tulis lagi P sama dengan kurung kurawal. Nah, bilangan prima antara 10 dan 40 apa saja? Kita lihat ada 11, 13, 17, 19, 23, kemudian 29, 31,
dan 37. Seperti ini ya. Jadi P bilangan prima antara 10 dan 40 adalah 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Nah, kemudian kita ke cara ketiga ya. Kemudian cara ketiga dengan notasi himpunan. Misalnya kita dengan suatu peubah X. Nah, berarti tulis lagi P sama dengan kurung awal 10 X kurang dari 10 dan kurang dari 40. Seperti ini ya penulisannya. Kemudian koma X elemen bilangan 5 di sini. Kemudian kurung-kurung. Seperti ini ya penulisannya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu kardinalitas himpunan. Nah, apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan itu yaitu suatu ukuran atau banyaknya jumlah anggota suatu himpunan. Nah, jadi banyaknya jumlah anggota suatu himpunan. Nah, dilambangkan dengan N dalam kurung A misalnya. Nah, ini bisa berbeda-beda atau huruf kapitalnya tergantung bilangan yang dimintanya. Nah, ini kita misalkan dengan A, N, A, berarti jumlah himpunan A. Nah, seperti itu ya. Nih, kita ke contoh, misalnya ada suatu himpunan A sama dengan 1,234 kurung berawal. Nah, berapa kardinalitas himpunannya atau banyaknya jumlah anggotanya? Berarti kita jawab N A sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti banyaknya jumlah anggota himpunan A ada 4. Seperti itu ya. Kemudian misalnya ada contoh suatu himpunan ada apel, mangga, jeruk, pisang. Kemudian ada suatu himpunan PQRS. Itu jumlahnya berapa? 4. Nah, berarti itu sama jumlah anggota himpunannya sama. Seperti itu ya. Jadi dilambangkan dengan NA atau banyaknya jumlah anggota A. Nah, anak-anak, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu diagram Venn. Nah, di dalam suatu himpunan itu terdapat istilah diagram Venn ya. Nah, diagram Venn itu apa? Diagram Venn adalah diagram yang menampilkan kolerasi atau hubungan antar himpunan yang berkesesuaian dalam satu kelompok. Jadi, diagram Venn adalah diagram yang menampilkan kolerasi atau hubungan antar himpunan yang berkesesuaian dalam satu kelompok. Nah, seperti itu ya. Diagram Venn ini dicetuskan oleh John Venn. Makanya namanya diagram Venn. Nah, diagram Venn ini salah satunya untuk memudahkan kita mengetahui hubungan antar suatu himpunan. Nah, kalau hubungan itu nanti dibahas oleh Ibu Nure dan Bapak Ikro ya. Kita lihat seperti apa diagram Venn itu. Nah, anak-anak, inilah contoh dari diagram Venn. Nah, yang persegi panjang ini adalah himpunan semesta. Himpunan semesta itu yang menjadi fokus pembahasan himpunannya. Nah, yang selain himpunan semesta atau yang selain menjadi fokus pembahasannya dilambangkan atau ditulis, digambar dengan lingkaran atau kurva tertutup. Misalnya di sini ada contohnya seperti ini, dan anggota himpunannya ditulis dengan titik atau nokta seperti ini. Nah, macam-macam diagram Venn ada di sini. Nah, itu akan dibahas oleh Bapak Ikro ya. Nah, ini dari diagram Venn ini kita bisa mencari kardinalitas himpunannya atau banyaknya anggota suatu himpunannya. Nah, di sini kan ada himpunan S. Berarti NS ada berapa NS itu? Nah, kita lihat
ada 1, 2, 3, 4. Nah, apakah dalam lingkaran ini termasuk juga? Nah, termasuk karena memuat semua himpunan semesta. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NS-nya ada 8. Kemudian di sini ada himpunan A. Himpunan A. Ada berapa banyaknya anggota himpunan A? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Jadi banyaknya himpunan S ada berapa? 8. Dan banyaknya himpunan A ada 4. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya akan dibahas oleh Ibu Nure dan Bapak Ikro. Nah, sampai situ ya anak-anak, mengenai himpunan dari definisi, contoh, penyajian himpunan, cara penulisan himpunan, banyaknya anggota himpunan, dan diagram PET ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.